Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan doa Kamis. Kita bersyukur kita bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam masuk dalam perenungan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam renungan doa Kamis. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar setiap kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menyertai kami, menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, yang mengeluarkan orang-orang dari yang duduk di dalam kegelapan dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, teks firman Tuhan ini berbicara tentang suatu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini untuk memberikan suatu penghiburan kepada umat Israel di dalam penderitaan. Ada satu penderitaan yang berat yang dialami oleh umat Israel yang digambarkan dalam nubuat ini, yaitu seperti dikatakan bulu yang patah terkulai dan seperti sumbu yang pudar nyalanya dalam ayat ketiga. Jika kita melihat, sepertinya tidak akan mungkin bulu itu kembali seperti semula dan sumbu itu kembali bersinar terang. Sepertinya tidak ada lagi suatu harapan. Hal ini bisa kita ibaratkan seperti kata-kata yang terdengar manakala ada orang yang sedang sekarat. Para medis berkata tidak ada lagi harapan hidup kecuali hanya mukjizat Tuhan. Seperti itulah gambarannya. Namun di dalam nubuat ini Tuhan berfirman bahwa bulu yang patah terkulai ia tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhan sedang menghibur umatnya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya dengan harapan yang pasti. Tuhan dapat memulihkan bulu itu. Tuhan juga akan memulihkan pelita itu hingga menjadi terang yang bercahaya. Bagaimana Tuhan memulihkan umatnya yang menderita itu? Yaitu melalui
hamba Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Hamba yang didukung, hamba yang dipilih, hamba yang kepadanya diberi suatu kuasa dengan setia menyatakan keadilan Tuhan. Dia tidak akan bimbang, dia tidak akan putus asa dalam pekerjaannya. Dia akan menjalankan tugas penyelamatan kepada semua umat manusia dan membuka mata yang buta, membebaskan yang terpenjara, dan menjadi terang dalam kegelapan. Lalu siapakah hamba Tuhan itu? Seperti apakah hamba Tuhan itu? Secara sederhana, hamba Tuhan itu diartikan dia yang melakukan perintah Tuhan. Dan itu bisa siapa saja. Namun secara khusus itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nubuat ini telah digenapi di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana Matius juga menyatakan di dalam pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan 21. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saat ini kita telah berkelimpahan pengharapan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita telah menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak akan mengecewakan pengharapan yang telah kita dengarkan dari Tuhan. Dan pada saatnya pengharapan itu akan berbuah manis dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Dia dapat melakukan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melihat kemustahilan, tetapi Dia adalah Tuhan berkuasa yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Aku ini Tuhan yang datang untuk menyelamatkanmu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima hukum dan pengajaran Tuhan yang membimbing kehidupan kita. Dengan kuasanya, kita dimampukan untuk tetap tegak berdiri di tengah badai kehidupan, selalu dapat berjalan di dalam Tuhan ketika kita berharap kepadanya. Dia yang akan membuka mata kita dan yang akan menerangi jalan kita setiap kita berjalan di dalam Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menaruh harapan kita dan percaya kepada hamba Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus? Kiranya firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita dan mengingatkan kita kembali untuk bagaimana kita seharusnya untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua.